Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kewarganegaraan. Di sini kami ingin menjelaskan suatu tugas kewarganegaraan mengenai materi hak dan kewajiban warga negara. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Saya M. Imam Ardi. Saya Hania Molina Fadli. Saya Nabila Dea Ananda. Saya Afifah Fanmahani. Saya Niken Marsemelia Valentina. Saya Muhammad Fatur Rahman Anhar. Oke, jadi di sini kami akan terbagi menjadi 3 kelompok yang akan mewawancarai narasumber yang sudah kami pilih. Selamat menonton semuanya. Jadi aku sama Niken bakal ada di tim 1. Halo semuanya, sama aku Hania Molina Fadli. Jadi di sini aku mau wawancarain salah satu narasumber aku. Boleh dong perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ewi Pangimanan Sugis dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Oke, aku mau langsung tanya nih, boleh nggak? Boleh. Menurut kamu, bagaimana sih cara untuk mencapai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Untuk mencapai keseimbangan antara warga negara Indonesia, mungkin ya warga negara Indonesia itu harus mengikuti peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya tidak ada konflik antara warga Indonesia dengan pemerintah. Menurut kamu sendiri, kamu ada nggak sih ngerasain konflik tersebut? Mungkin kalau dari saya tuh belum ada. Kalau saya ngeliat-lihat dari luar tuh mungkin ada, seperti yang tidak menaati tuh kayak contoh aja pajak motor. Orang kan banyak sekali yang tidak membayar pajak motor, terus pajak motornya mati. Kalau diambil kan mungkin marah. Terus mungkin di pajak motor tersebut adanya slack ya dari antara pemerintah dan warga tuh ya sama-sama gimana ya, merasa terugikan, tapi kesalahan itu dari warganya. Ya dari kita sendiri ya yang melakukan kesalahan tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Oke, itu dia tadi wawancara dari teman kita, Wim. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sama kita. So, terima kasih. Boleh dong? Sama-sama. Halo semuanya, aku Niken. Jadi kali ini aku bakal mewawancarai salah satu narasumber kita. Boleh maju ke sini, Kak? Boleh kenalan dulu nggak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sica Nisa. Saya dari Fakultas Ekonomi. Oke, jadi aku bakal nanya-nanya sedikit ya, Kak. Bagaimana sih akibat jika salah satu warga negara tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik? Menurut saya, sesuai dengan yang saya katakan tadi, menyelesaikan permasalahan dengan cara mufakat dan musyawarah. Jika tidak ada musyawarah dan mufakat, maka konflik akan terus membesar dan itu bisa membuat keseimbangan hak dan kewajiban itu semakin besar masalahnya. Jadi buat konflik di negara itu. Oke, jadi kayak gitu guys, pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah dijawab sama kakaknya. Oke, makasih ya Kak partisipasinya. Halo semua, kami ada di tim 2. Nama saya Nabila Dea Ananda. Nama saya Afifah Fanmahani. Baiklah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada para narasumber saya. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda, bagaimana sih cara mencapai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Caranya itu bisa mulai dari diri kita sendiri. Kalau untuk hak itu biasanya kita itu tidak boleh terpengaruh dengan isu-isu yang terjadi, misalnya juga pada suap menyuap pada pemilu. Misal kita ingin memilih pemilu 02, ternyata yang pemilu 04 itu sudah mau menyuap kita dengan iming-iming uang ataupun sembako dan lain halnya. Nah, itu tidak boleh ya. Terus juga kita tuh harus teguh pendirian akan pilihan kita. Kalau untuk kewajiban itu bisa mulai dari menaati peraturan lalu lintas, mulai juga untuk membayar pajak dan lain sebagainya yang sudah dibuat oleh pemerintah pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baiklah. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana akibat jika salah satu warga negara tidak menjalankan hak dan kewajiban dengan baik? Akan terdapat konflik sosial. Contohnya seperti ribut dalam rumah tangga ataupun dalam membayar iuran, karena terdapat satu ataupun dua warga yang akan iri terhadap salah satu warga yang membayar iuran tersebut. Oke, baik. Sekian wawancara saya hari ini. Terima kasih
banyak pada para narasumber saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak D, Apa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, itu tadi, nah ya memang kita tuh sudah ada lahir itu hak asasi manusia. Nah, kalau terjadi kesenggangan atau kecemburuan sosial di dalam hak-hak tersebut, banyak faktor yang menyebabkan keadaan kesenggangan, faktor lingkungan, maka HAM itu dengan tadinya berubah jadi ya apapun bisa terjadi nih kalau misalnya manusia itu sudah tidak katik jalan lagi ya cara berpikirnya ya. Tapi menurut Pak D, HAM itu memang harus, disitulah letak tantangan pemerintah harus mendirikan yang seakur-akurnya, dalam arti kata bukalah lapangan kerja biar HAM itu terjaga. Itu kan memang sudah perintah kita ya dak ya, perintah apa kalau dunia tuh sumpah jabatan lah harus mensejahtera ke rakyat-rakyat yang di bawah garis menengah. Bahkan di Indonesia kan ada yang kemiskinan, itulah tantangan menjadi pejabat. Tapi yang terjadi di Indonesia kan kayaknya yang diperhatikan yang cek itu kan, nah itu baik. Cuman kalau menurut Pak itu kesenggangan sosialnya terjadi. Tapi kalau dari dasar sudah dibawa itu dari lahir, agama apapun dia HAM itu harus dijaga. Karena kita kan sama baik pada dasarnya. Baik agama apapun lahirnya tidak bawa baju, tidak pakai baju. Nah, gantung tinggal didiknya, akonya. Nah, jadi kalau itulah makanya Tuhan itu membuat HAM. Tuhan itu membedakan. Ada yang memang dilahirkannya dari rahim orang kaya, dari rahim orang miskin, kan? Nah, terus tuh dionya ada yang berkapasitasnya, dinjuknya. Kalau kau kunjuk pikiran, kalau kau memang nggak pinter, berjuanglah kau. Nah, kalau yang misalnya memang sudah anak orang kaya, dia banyak jalan. Yang berdiri sendiri, tolong jangan dikat-kat, biar HAM-nya kami sejajar, jeda waktu. Itu menurut saya. Baik Pak D, Oke, terima kasih atas sama-sama. wawancaranya, Pak D. Sama-sama. Nah. Halo guys, kami tim 3, gue Imam. Saya Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helm Ardi. Di sini saya akan menjelaskan suatu tugas warga negaraan berupa materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Di samping saya terdapat narasumber berupa Pak Fauzi. Maaf Pak, menurut Bapak bagaimana sih cara mencapai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Ya, yang pertama kita mengucapkannya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana kita yang individu ini, rasa syukur tadi yang tiada terhingga. Jadi kewajiban kita terhadap warga negara, terhadap pemerintah itu harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian kita harus sinkronisasi antara warga dan pemerintah. Akhirnya kita bisa berjalan bersama dan menuju kesuksesan yang apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini. Ya. Baik Pak, terima Oke. kasih atas jawabannya Pak. Semoga Oke. Bapak sehat selalu Oke. dan mendapatkan banyak rezeki. Terima Iya, kasih iya. Pak. Baik, begini saja wawancara yang dapat saya lakukan. Terima kasih, mohon maaf jika terdapat salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Fatur Rahman Anhar ingin mewawancarai Bapak yang bernama Yusuf. Oh, Bapak Yusuf ya, mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik Pak, maaf ya Pak mengganggu waktunya. Bagaimana sih akibat jika salah satu warga negara itu tidak menjalankan hak dan kewajibannya tersebut, Pak? Ya, kalau selaku warga negara tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, ya mungkin tidak akan jadi keseimbangan ya. Contohnya lah, hak kita kan mendapatkan kehidupan yang layak, dan kewajiban kita tuh memenuhi peraturan pemerintah. Contohnya gitu kan, kayak membayar pajak, Iya, gitu kan. Karena kalau tidak dibayar, ya mungkin tidak akan jadi keseimbangan gitu kan, antara hak dan kewajiban. Ya memang harus dijalankan semuanya gitu, sesuai dengan kemampuan kita aja gitu.
ya. Jadi kalau tidak terlaksana itu bisa kacau ya Pak? Iya. Ya, baik Pak, atas waktunya dan jawabannya terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, mari saya akhiri wawancara ini bersama Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.